Apalagi pemuda lebih banyak memilih untuk jadi ASN ya yang Itu yang saya sering sebut, cara berpikir sesat itu. Ya kan? Bangga dengan pakaian keki padahal tidak terima apa-apa. Pertanyaannya, siap enggak kita? Setidaknya menurut saya, kalau pemerintah tidak siap, ya kita secara komunitas, institusi atau bisnis harus siap. Itu kira-kira. Saya punya logika bisnis yang berbeda. Saya ditanya sama bahkan ada keluarga yang katakan, saya juga mau buka bisnis di sana, tapi tidak ada orang loh di sana. Saya bilang itu yang berbeda dengan cara berpikir bisnisku. Jangan yang diundang katakanlah ke Rujab hanya sebagai tokoh-tokoh pendidikan, tokoh apa. Undanglah pelaku-pelaku yang UMKM itu, berikan semangat, berikan reward kepada mereka, ya kan? Itu kan nggak ada. Kalau bukan Tommy yang bersangkutan yang belajar sendiri, kodong tidak. Sekali. Lalu kemudian setelah itu kita diminta bayar pajak. Lalu di mana peranmu? Podcast edisi edukasi, motivasi, dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Sore Ibu. Masya Allah, luar biasa rasanya sore ini kita kehadiran putra Bulukumba atau bisa dikata berlian dari bumi Pandritalopi. Perkenalkan Pak, namanya siapa? Nama saya Arum Sping, dipanggil Piping. Orang Bulukumba asli. Iya ya. Bagaimana Pak kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Tetap beraktivitas seperti sedia kala. Semoga seluruh teman-teman dan penonton di podcast edisi ini juga selalu sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya saya mewakili semua kru podcast edisi mengucapkan terima kasih banyak Pak atas kehadirannya di podcast edisi. Sangat bangga rasanya kami bisa kehadiran Bapak di sini. Sama-sama, saling bermanfaat dan merasa tersanjung. Saya juga merasa dimuliakan oleh podcast edisi karena diundang dan diberikan kesempatan untuk diskusi, share terkait mungkin banyak hal sebentar yang akan kita diskusikan. Iya Pak. Kita mulai ya Pak dari bisa cerita Pak, awal memulai karir sampai memilih akhirnya terjun di dunia bisnis. Kecelakaan sebenarnya. Kecelakaan. Bisa lebih dalam lagi. Kenapa sampai hal ini dikatakan kecelakaan? Saya pernah waktu di KPU belajar bisnis. Waktu itu cicil HP. Jadi siapa saja yang mau beli HP tapi tidak punya uang, maka saya fasilitasi beli dan dia menyicil kepada saya. Tetapi karena saya tidak mau terjebak riba waktu itu, kita menggunakan pola transaksi dalam arti bahwa seluruh keuntungan atau penundaan pembayaran yang dia bayar selama beberapa bulan ke depan itu kita setujui dan masuk dalam akad. Tetapi kemudian perjalanan, alhamdulillah dari berapa HP yang keluar, satu pun tidak ada yang lunas. Ya Allah. Jadi solusinya pada saat itu? Waktu itu ya selesai. Saya berpikir bahwa mungkin saya tidak ada saya tidak ada rezeki di dunia usaha atau di dunia bisnis. Saya tetap menggeluti aktivitas waktu itu sebagai komisioner di KPU dan hingga jalan kembali. Tetapi pada tahun 2019 pasca pelaksanaan pemilu di mana menghantarkan saya pada pemilu duduk di DPRD Provinsi Selatan untuk kali kedua, dan setelah istri saya resign dari BPJS atas permintaan saya juga, saya berpikir bahwa ada baiknya kalau ada usaha yang bisa juga di handle dan di manage oleh istri. Lalu didirikanlah Mr. Redmond Cafe itu di tanggal 4 Februari 2019 oleh Bapak Gubernur Provinsi Selatan
yang baru saja menyelesaikan acara hari jadi Bulukumba waktu itu. Jadi sekali mendayung. Sekali mendayung, saya juga pulang ke sini ikuti hari jadi atas undangan pemerintah kabupaten, sekaligus juga meresmikan. Meskipun memang di balik itu semua karena saya ingin memberdayakan adik-adik waktu itu yang banyak membantu saya dan ada di sekeliling saya. Daripada Rumah Putih, begitu kami memberikan gelar tempat Mr. Redmond Cafe yang ada sekarang di Jalan Sudirman nomor 15, hanya jadi tempat nongkrong saja, bagaimana kalau kita buat kafe? Akhirnya dibuatlah dan itu berlangsung sampai sekarang. Kira-kira begitu. Iya, kalau konsep kafenya sendiri Pak? Konsep kafe sejak awal saya dirikan tidak pure yang namanya profit. Meskipun yang namanya profit, keuntungan adalah konsekuensi. Dia adalah resiko dari sebuah usaha bisnis. Karena itulah saya ingin katakan bahwa Mr. Redmond dibuat itu memang dilandasi dengan semangat-semangat sosial yang jauh lebih tinggi. Misalnya waktu itu kita bikin konsepnya bahwa seluruh teman-teman disabilitas, khususnya tunarungu yang belajar untuk bicara bahasa isyarat, di setiap hari Ahad itu mereka free menggunakan tempat dan pesan apa saja silahkan. Begitu juga dengan mereka yang berpuasa Senin Kamis, maka siapa saja yang datang dan mengaku berpuasa Senin Kamis, maka silahkan dia itu datang dan pesan apa saja untuk buka puasa, itu pun juga gratis. Belum lagi kegiatan yang lain, misalnya kita punya konsep namanya Kopi Paradise. Kopi Paradise itu adalah penyebutan, konsep ini sebenarnya cikal bakalnya ada dari Turki. Nah, saya merubahnya sampai di sini dan kami menyebutnya Kopi Paradise, kopi surga Firdaus. Kenapa saya sebut kopi surga Firdaus? Karena dengan segelas kopi bisa mengantar kita masuk ke dalam surga. Bukankah dalam agama Nabi Muhammad bersabda bahwa sedekah yang paling baik itu adalah memberikan minuman. Nah, bagaimana caranya Kopi Paradise? Anda beli dua, Anda meminum satu, Anda membayar dua. Yang satu itu buat siapa? Yang satu itu buat siapa saja yang kita anggap bahwa mereka punya keinginan untuk nongkrong di kafe, merasakan minuman-minuman kafe, merasakan seluruh menu-menu yang disediakan, tetapi mungkin karena keterbatasan ekonomi sehingga dia tidak bisa. Sehingga begitu ada tukang sapu lewat, begitu ada tukang becak lewat, begitu ada yang anak-anak tidak mampu lewat, kita serahkan kopi itu, ini Kopi Paradise, ini ada sedekah kopi dari salah seorang dari si fulan dan seterusnya. Begitupun yang lain. Bahkan di awal-awal pun kita sempat bermitra dengan FKUI yang menyediakan fasilitas perlengkapan jenazah kalau ada yang meninggal, itu juga kita siapkan. Dan beberapa macam lagi program dan konsepnya, kira-kira begitu. Kembali lagi Pak, Ya. Bapak tadi mengatakan bahwa ada banyak program ya Pak di awal itu dilakukan di awal berdirinya Redmond, bersamaan dengan berdirinya Redmond atau setelah beberapa bulan berjalan. Begitu didirikan itu langsung kita deklarasikan. Nah, di saat berdiri langsung dideklarasikan seperti itu. Sedangkan kita tahu di saat pertama berdirinya sebuah usaha pasti membutuhkan modal yang besar Pak. Pasti. Ya, bagaimana caranya menjalankan hal tersebut? Sedangkan pendapatan saat memulai pasti semuanya dimulai dari awal. Ya, saya berbisnis dengan Allah. Masya Allah. Saya menggunakan istilah dengan istilah marketing langit. Jadi saya hanya menyediakan seluruh ruang yang diperintahkan, biarlah langit yang bekerja. Orang pasti akan mengatakan di mana mendapat keuntungannya kalau kebanyakan gratisnya. Tetapi sekali lagi kalau langit yang bekerja, tidak ada yang tidak mungkin. Mustahil ya Pak. Super sekali. Terus yang membedakan Redmond Cafe dengan kafe-kafe yang ada di Bulukumba kira-kira apa Pak? Keistimewaan lah yang dimiliki. Pertama, tidak ada kafe yang live musik setiap malam. Oh, Ya. di Redmond Cafe Di Redmond setiap Cafe, malam. Setiap malam. Artinya itu pun juga bukan tanpa sebab. Itu diawali waktu PPKM.
Karena begitu PPKM muncul, seluruh kafe menghentikan live musiknya. Kenapa Bapak memilih melakukan hal tersebut padahal Daripada mereka kembali pinggir jalan, mereka nongkrong di deker-deker, mereka tidak punya aktivitas lagi, lalu kemudian pikiran macam-macam, lebih saya pilih saya rugi ketimbang lebih banyak akibat yang akan dikeluarkan. Akhirnya waktu itu saya bilang, silakan teman-teman talent yang ada di yang sering manggung di kafe-kafe di Sebulukumba, silakan atur sendiri jadwalmu, karena PPKM menghendaki hanya hingga jam 8, kita mulai live musik jam 4 sore. Jadi silahkan. super sekali Pak. Terus untuk pemilihan nama sendiri, kenapa dinamakan Redmond Cafe? Adakah filosofi atau makna tersendiri? Redmond itu bahasa Spanyol. Kenapa pilihannya Spanyol? Karena Spanyol adalah dahulu bernama Andalusia. Andalusia adalah puncak keemasan Islam. Redmond itu sepintas orang menyebut Redmount. Menyebutnya, bahkan ada yang mengkomplain itu kurang U. Iya, kalau bahasa Inggris memang Redmount. Saya pikirnya dulu, mungkin ini kurang Redmond. Saya pikirnya dulu Redmond Pak, ternyata tidak. Enggak, ini bahasa Spanyol. Meskipun di pronunciation-nya orang biasa menyebut Redmount. Kenapa Redmount? Ini adalah nama anak saya. Nama anak. Ya, karena waktu itu anak saya lahir bertepatan dengan erupsi Gunung Merapi yang membuat Mbah Marijan meninggal dunia waktu itu. Si Redmond ini. Iya. Nah, kenapa orang menyebut di Jogja itu kalau malam hari, kalau lava keluar dari Gunung Merapi itu mengeluarkan, sehingga orang biasa menyebut Gunung Merapi itu sebagai Gunung Merah. Jadi ada juga tarikannya. Arti Redmount itu penjaga kehormatan keluarga. Masya Allah. Jadi itu adalah dedikasi saya buat anak saya. Kenapa saya menyandarkan nama usaha kepada anak saya? Karena saya terinspirasi dengan buku yang dibuat oleh Rich Dad Poor Dad. Seorang bapak yang mengajarkan anaknya untuk jadi orang kaya. Kenapa sang anak itu dididik dari awal, sejak kecil mereka diajarkan investasi, diajarkan untuk menabung, karena itulah dia cipta lingkungan agar anak-anaknya menjadi pengusaha. Dan pengusaha pedagang itu adalah sunnah Nabi. Ya, jadi saya sejujurnya ingin mengajarkan kepada anak saya, yuk jadi pedagang, yuk jadi pengusaha. Kalau sudah jadi pengusaha, sudah jadi pedagang, maka barulah kemudian Anda mencari aktivitas sosial yang lain. Termasuk masuk ke politik. Ya. Iya, Pak. Karena di politik ada hal yang saya lihat dan itulah kekeliruan terbesar saya. Karena ada 3 tahapan masuk menjadi politisi. Saya melewati step 2, melewati yang namanya bisnis itu. Investasi sosial, investasi ekonomi, investasi politik. Saya mempunyai investasi sosial saja. Aktivitas sosial selama ini, aktivitas saya di bisnis kurang waktu itu. Ya karena trauma juga sih. Ya kan, kita bisnis HP tidak ada yang kebayang. Iya. Tapi akhirnya memilih bisnis ini terjun ke dunia perkafean. Saya kenapa fokus? Justru di sini sebenarnya inti ceritanya. Di suatu malam kita di Makassar, istri saya mengeluh, Abi, saya sudah tidak bisa bayar lagi karyawan, Mr. Redmond. Tidak bisa lagi. Itu di bulan Januari setahun yang lalu. Tidak sanggup lagi. Tidak ada orang. Sehari itu cuma 18.000 penghasilan yang penghasilan. masuk. Tapi program yang tadi Bapak jabarkan tetap berjalan. Tetap jalan. Karyawan sisa 5 yang bertahan. Mana lagi PPKM waktu itu, pandemi. Iya, Pak. Dia katakan pada saya, Bi, saya tidak sanggup. Kalau memang begitu, saya sarankan kita tutup saja. Saya bilang terserah deh, karena kan itu saya siapkan memang untuk usahamu. Tapi keesokan paginya saya berpikir, gimana nasib karyawan? Hari ini kita bicara tentang berapa yang dirumahkan, berapa yang di PHK. Berarti kita berada dalam deretan yang akan membuat mereka itu jadi pengangguran lagi. Saya bilang tidak. Paginya saya bilang, bismillah, kau mundur, saya maju. Saya naik ke Bulukumba, saya bilang, saya urusi itu kafe. Dengan segala macam yang ada di pikiran saya, sanggup nggak? Sanggup nggak? Saya bilang saya tidak pernah ragu, karena saya bilang saya berbisnis dengan Allah.
Dengan konsep yang ada, saya dirikan dalam waktu 2 minggu karyawan pada keok, sakit, tidak sanggup. Dia bilang saya tidak sanggup. Akhirnya kita merekrut lagi. Dalam durasi 1 bulan saya tidak merubah konsep apa-apa. Ketika orang katakan bahwa kafe itu harus per 3 bulan dirubah, saya bantah itu dengan 1 bulan pertama tanpa apa-apa. Saya cuma menulis di media sosial, saya menceritakan bagaimana kafe ini dan saya bangkit dan itu kemudian merubah. Dari kemudian penjualan sisa 18.000 tembus sampai 6 juta per malam misalnya. Pernah sampai 7 juta belum kalau ada event misalnya. Di kala itu karyawan akhirnya bertambah dan seterusnya. Begitulah perjalanannya. Belum selesai di situ, saya minta izin sama istri, yuk kembali urusin itu. Saya fokus lagi, apa manfaatnya nih kafe buat yang lain. Saya dirikanlah MRC Mr. Redmond Club yang fokus pada dunia sepak bola. Saya ingin mengatakan bahwa bakti Mr. Redmond Cafe kita larikan kepada sepak bola. Saat itu dimulailah event, ada pertandingan Piala Gubernur, Mr. Redmond Cafe untuk kali pertama mengikuti itu. Dan saya tidak main-main, tidak tanggung-tanggung, mengambil pelatih mantan pemain termahal di Indonesia, Bapak siapa? Saya lupa namanya, yang dari kok jadi lupa namanya. Ya. Saya dirikanlah itu dan waktu itu saya katakan Mr. Redmond Club juga harus punya manfaat. Kita tidak punya cantolan, terlalu banyak potensi anak-anak muda Bulukumba di sepak bola, tapi kenapa tidak pernah mengisi ruang-ruang di pentas nasional? Saya cemburu dong ke Bantaeng. Di Bantaeng ada pemain Liga 1-nya yang bernama Irfan Jaya. Kurang apa Bulukumba ketimbang Bantaeng? Tapi keistimewaannya Bantaeng karena di sana ada Dr. Misar, seorang dokter timnas, dan itulah menjadi cantolannya. Dia tarik seluruh orang-orang Bantaeng sehingga setidaknya ada 2 yang saya tahu hari ini. Nah, kalau mereka bisa, kenapa saya tidak bisa? Begitu pulang dari Piala Gubernur, saya akhirnya bicara kepada sang pelatih, masa sih nggak bisa anak-anak kita ini punya potensi? Dan ditariklah waktu itu 3. 1 orang ke PSKC Liga 2 di Jawa Barat dan 2 orang di Jawa Timur, dan sampai sekarang dia masih dikontrak di sana. Dan yang 1 yang orang menyampa itu bahkan dalam waktu dekat akan dikontrak lagi dan bermain di Timur. Masya Allah. Nah, ibu istri kembali lagi ke sana. Kembali lagi ke Redmond ya Pak. Kalau untuk masuk ke MRC ini bebas siapa saja? Bebas. Kita open recruitment dan melihat. Jadi ada 2 jalurnya. Open recruitment, kita seleksi secara terbuka 2 hari sampai assessment. Yang kedua adalah kita monitoring jalur undangan. Oh, ini punya potensi kita undang, ini punya potensi kita undang. Hari ini di Bulukumba tidak ada yang bisa mengklaim sebagai pemain berlisensi PSSI kecuali MRC, Mr. Redmond. Masya Allah, luar biasa. Ya, tidak ada satupun yang main di Tarkam ini yang mengatakan bahwa saya ini pemain yang mendapat cap dan stempel dari PSSI, itu cuma pemainnya Mr. Redmond. Karena kami sudah mendapat lisensi dari PSSI dan kami berstatus keanggotaan Liga 3. Makanya kita kemarin Bulukumba mewakili Liga 3 di Sulawesi Selatan ini. Sulawesi Selatan, Pak. Kita juara 4 Sulawesi Selatan. Masya Allah. Itu kira-kira biasa ya, Pak. Itu baktinya. Bangga sekali ya rasanya kita sebagai warga Bulukumba memiliki Pak Aron yang sangat peduli. Marwal Iskandar, saya ingat. Marwal Iskandar, mantan pemain termahal di Indonesia. Itulah pelatih pertama kita. Jadi buat pemuda-pemuda yang ingin bisa langsung ke Redmond Cafe. Boleh. Ya Pak, yang mau mendaftar ya. Terus selanjutnya mengenai pandangan Bapak terhadap bisnis yang UMKM yang ada di Bulukumba. Masalah kita di Bulukumba 1. Masalah yang pertama adalah bagaimana mengedukasi. Yang kedua, akses permodalan. Yang ketiga, keterlibatan pemerintah secara real. Edukasi mungkin kita bisa belajar melalui online segala macam. Akses ke perbankan mungkin ada orang keluarga kita yang bisa menjadi penjamin di perbankan. Tapi setelah itu bagaimana dengan pemerintah? Karena itu saya ingin selalu katakan bahwa pemerintah wajib terlibat. Pemerintah harus punya program-program yang berpihak.
modal yang ada itu dipastikan dan diyakinkan leading sektornya harus maksimal. Saya orang tidak punya akses perbankan, bisa nggak pemerintah menjadi penjamin di perbankan bahwa saya bisa mengambil modal, pemerintah jadi penjaminnya? Orang kapas bilang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin kalau pemerintah menjadi penjaminnya. Agar saya ini bisa mengelola uang dengan baik, modal dengan baik, maka pemerintah punya tanggung jawab mengedukasi kepada saya. Pertanyaan saya ambil di Mr. Redmond. Sejak berdirinya, apa kontribusi pemerintah buat Mr. Redmond? Pernah enggak pemerintah misalnya membuat pelatihan seluruh pengusaha kafe yang ada di Bulukumba, kalian kumpulkan barista dan kokimu, kami akan latih mereka, melatih mereka agar menjadi barista dan koki yang punya menu-menu baru. Enggak ada. Iya, Pak. Begitu usaha kita ada, baru datanglah itu membawa pajaknya. Ini menjadi masalah. Iya kan? Iya, betul. Industrinya ibu yang dikeluhkan sama mana? Nggak ada. Ibu di sosmed. Nah, saya juga yang dirikan lagi Mr. Redmond Cottage yang di Bira. Iya, Pak. Di dalamnya saya bilang sama Pak Gadis, ya begini, begitu selesai Anda datang bawa emposnya. Tapi sebelumnya Anda tidak pernah mengedukasi kami, membantu apa masalahnya? Nggak ada. Nah inilah saya maksud, di sinilah dibutuhkan yang namanya pemerintah. Bukan saja memberikan akses permodalan kepada pengusaha-pengusaha, tapi juga bagaimana mengedukasi mereka. Ada forum-forum yang dibuat oleh pemerintah secara berkala agar mereka diajari bagaimana teknik marketing, digital marketing, bagaimana menulis tulisan-tulisan yang tidak seperti status tapi menulis yang ada nilai marketnya kira-kira, yang bisa membuat orang itu kan nggak ada. Kalau bukan Tommy yang bersangkutan yang belajar sendiri, kodong tidak. Sekali. Lalu kemudian setelah itu kita diminta bayar pajak. Lalu di mana peranmu? Ini yang saya maksud. Karena itu ada sinergitas, ada kolaborasi. Bagaimana caranya? Meskipun hari ini saya selalu bicara dengan teman-teman pelaku UMKM, semangat jangan, meskipun begini kondisinya, jangan pernah patah arang. Percayalah bahwa suatu ketika akan datang titik yang diharap itu kira-kira. Begitu ya, Pak. Terus untuk setelah berhasil mendirikan Redmond Cafe yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, akhirnya kenapa Bapak memilih untuk membuka lagi cabang yang ada di Bira? Padahal kan kalau dipikir di Bulukumba masih banyak hal yang perlu dikembangkan. Saya berpikir bahwa Bira itu satu potensi yang luar biasa. Banyak sumbangan dari Bira yang dinikmati oleh orang-orang selain orang Bira. Iya, Pak, hampir ya semua masyarakat Sulawesi, keluar se-Indonesia lah tahu destinasi yang luar biasa di Bulukumba itu ada di. Bukan saja soal itu, Bu. Ketika kita masukkan bayar retribusi. Iya. Tapi percaya tahu Bu, bahwa uang yang kita bayarkan itu tidak ada kembali kepada masyarakat Bira dan Darubia. Jadi pendapatan uang yang bayar retribusi masuk ke Bira itu dinikmati oleh orang-orang lain. Tidak ada yang dinikmati oleh orang Bira. Nah saya berpikir bahwa ini momen. Dan ini cara saya juga membantu pemerintah. Karena PAD, salah satu sumber PAD-nya Bulukumba adalah Bira. Karena itu bagaimana saya buka usaha di sana, meramaikan Bira dan menjawab seluruh kebutuhan orang yang mau datang, mau ke Bira. Orang mau ke Bira sekarang mau cari makan susah. Orang mau ke Bira sekarang mau nongkrong susah. Orang mau ke Bira sekarang mau dengar live musik tiap malam susah. Iya, tidak. Padahal ada destinasi wisata. Iya, Nah itulah saya jawab, kalau mungkin dari sekian banyak harapan tentang Bira, ya mungkin Mr. Redmond menunjukkan baktinya, ya mungkin kecil. Di sana sepi. Senin sampai Kamis itu kayak kota mati. Nanti Jumat Sabtu Minggu baru bergerak. Tapi apakah kemudian saya berpikir itu sebuah hambatan buat saya? Tidak. Saya punya logika bisnis yang berbeda. Saya ditanya sama bahkan ada keluarga yang katakan, saya juga mau buka bisnis di sana, tapi tidak ada orang loh di sana. Saya bilang itu yang berbeda dengan cara berpikir bisnisku. Saya berpikir bahwa saya yang ciptakan momen baru orang datang. Saya tidak boleh katakan saya mau bisnis sana kalau banyak orang. Saya tidak mau. Saya ciptakan dan saya. Nah, Bira sepi. Ya, bagaimana kalau kita di Makassar kita ngantri di Palu Basah, kita berdiri rela, tempat parkirnya tidak memadai. Tapi kenapa? Karena ada taste, ada kenyamanan, ada rasa.
Nah, kenapa itu kita tidak pakai untuk mengemas bira? Nah, kenapa? Nah, sampai sekarang saya ditanya, kenapa talent-talent yang pemain-pemain gitar yang ada di bira itu bukan talent kota, talent bira. Talent dari bira. Orang bira lokal yang penyanyi-penyanyi itu. Saya katakan bahwa karena tidak ada yang dinikmati oleh orang bira, maka saya mau kalau ada usahanya Mr. Redmond berbuah kebaikan, maka orang yang pertama merasakan kebaikan itu harus orang bira. Nama itulah saya angkat di sana talent yang main, player-player kita orang bira. Orang bira. Tapi untuk menyeleksi talentnya sendiri Pak, apakah Bapak sendiri yang terjun langsung? Saya untuk khusus mencari? bira, saya langsung. Untuk di Redmond sini kan saya cuma memonitor. Ada khusus yang tanggung jawab soal medsosnya, ada yang tanggung jawab soal talentnya, ada yang tanggung jawab. Kalau di bira saya memang terlibat langsung. Saya turun memang. Dan saya inilah yang menurut saya mudah-mudahan bisa. Karena sejak saya memposting tentang bira, tulisan saya tentang bira, bahkan tulisan saya tentang Anis, saya dari bira, itu direspon banyak. Kemarin malah dalam sebuah grup, Prof. Ilmar itu menanggapi pernyataan-pernyataan saya. Dan dia katakan, KKPP saya sudah punya program ini, akan ada subsidi untuk pembelian tiket dan hotel kepada seluruh warga untuk datang ke destinasi di Sulawesi Selatan. Saya bilang percepat Prof. Pertanyaannya, siap enggak kita? Setidaknya menurut saya, kalau pemerintah tidak siap, ya kita secara komunitas, institusi atau bisnis harus siap. Itu kira-kira. Seperti itu Pak. Terus untuk membangun usaha di sana, adakah Bapak merasa bahwa bangun sajalah karena saya mempunyai privilege, hak istimewa dalam artian orang-orang kan sudah kenal sama Pak Pipin, untuk mencari pelanggan ya mudah. Enggak juga sebenarnya. Tadi malam minggu cuma 2 kamar terisi. Khusus di anunya. Khusus di bira yang di kamarnya. Oh di cottage-nya. iya, di cottage-nya ya Pak. Khusus yang untuk di kafenya tadi malam saya tinggalkan karena saya memantau tadi malam kita secara masif bikin eventnya di sini karena anak-anak ini kita berdayakan full, bahkan sudah ada orang barat yang datang yang sudah nongkrong di situ. Enggak juga. Tetapi menurut saya satu, saya sempat berpikir, jangan disangka bahwa kadang-kala tidak ada hilang. Kok jadi gini? Ada itu pasti. Tapi saya selalu bilang, saya tidak boleh menggantungkan sesuatu masalah saya kepada manusia. Kecewa saya. Karena itu kalau ada apa-apa gantungkan. Sama yang di atas. Sama yang di atas. Makanya di atas itu tahu, kalau hari Jumat di bira, kalau hari Jumat sudah ada naik motor keliling bawa minuman, pasti dia tahu Redmond itu. Oh, melakukan transaksi. Bukan, sedekah Jumatnya. Oh, Masya Allah. Jadi Jumat itu keliling ke pos, ke pelapak-pelapak keliling itu. Jadi orang tahu di bira itu sudah hampir 2 bulan ini. Dia bilang tahu kalau ada anak-anak naik motor bawa, dia tahu oh hari Jumat ini pasti. Oh, Redmond dari itu Redmond punya. Cafe ternyata ya Pak. Kalau untuk destinasi wisata di bira, kira-kira apa lagi nih Pak yang perlu dibenahi sama pemerintah agar yang seperti Bapak katakan tadi, APBD di sana bisa kembali ke masyarakat bira lagi. Momentum. Kita punya festival finisi. Iya, ada di Bulukumba. Iya, kita dengarkan festival finisi. Iya. Saya tanya, pernah kita datang? Aduh Pak, tidak pernah kan? karena kadang selesai baru saya dengar atau tidak terlalu viral lah ceritanya. Jadi jangankan orang luar, kita saja tidak pernah berpikir ke sana. Iya Pak, betul sekali. Ya. Jadi apa nih yang Harus dibutuhkan dikemas pemerintah? dong. Di sini kreativitasnya harus dikemas. Festival finisi, saya di mana-mana selalu bilang, festival finisi itu tidak berdiri sendiri milik Bulukumba. Sejarahnya dia dari Wecudai, Saweri Gading, terhempas kapalnya, pecahannya terbagi 3. Jadi bira tidak bisa dihilangkan dari Luwu. Makanya ada kuburan di atas orang-orang Lupan Raluhu. Lalu kenapa kita tidak kemas? Agar ini menarik, maka Festival Pinisi tahun 2022 kita akan undang seluruh masyarakat Luwu untuk datang. Kita review perjalanan bagaimana si Wecudai dan Saweri Gading sampai lahir ini Pinisi. Dan seluruh masyarakat Luwu yang datang, dia mendapatkan potongan 50% dari seluruh penginapan yang ada di Bira.
kan orang tertarik untuk datang. Betul sekali Pak. Wah. Setiap yang masuk retribusi kalau dia menunjukkan KTP lu bebas masuk. Berarti itu satu. Yang kedua, saya ingat saya sampaikan ke Pak Wakil Bupati pada saat beberapa minggu lalu, pendapatan di Bira mengalahkan pendapatan malam minggunya di Redmond Kota. Di Redmond di sini 5 juta malam minggunya, di Bira dapat 6 juta dalam sehari. Nah pertanyaannya kenapa bisa? Karena mulai pagi orang berkerumun. Siapa mereka? Rombongan dari Departemen Agama seluruh Selatan ngumpul di Bira. Lalu saya bilang kenapa kita tidak datang ke perbankan? Bank Mandiri, bank apa? Kenapa kita tidak datang ke organisasi Makassar? Kalau bikin event bawa ke Bira. Di sana ada fasilitasmu. Orang datang ke Bira, kalau orang datang ke Bira begitu bayar masuk retribusi, ada mi pendapatan buat Bulukumba, ada mi dipakai membangun. Begitu mereka masuk hotel, ada mi lagi pajak masuk di hotel, PPN, PPH. Mereka nongkrong di kafe, ada mi lagi pajak lagi. Ini dibiarkan sepi seperti ini. Iya Pak, apalagi dengan adanya pandemi tambah sunyi dia. Itu yang saya maksud. Jadi butuh kreativitas kita mengelola ini menurut saya. Tapi saya percaya kepala dinas yang sekarang, Pak Bupati sekarang punya konsentrasi yang besar untuk ke sana. Mudah-mudahan lah kita menunggu aksi. Ya karena saya jujur saya bersedih ketika saya harus membayar dari mana karyawan. Ketika tidak ada yang masuk ke orang nginap. Tidak ada yang nongkrong di kafe misalnya. Tidak bisa bayangkan. Siapa kalau nama tak? Saya enggak. Ibu siapa saya panggil Kang Ki? Saya Ya. Sri saja. Ibu Pak. Sri. Nah bayangkan Bu Sri. Talentnya main. Tidak ada orang. Tetap berjalan Pak. Tetap berjalan. Karena itu jadi konsep kita. Kecuali malam kemarin karena tetangga kita ada yang takziah bermalam dari kita. Sebelumnya jadi bayangkan. Dia main tidak ada orang di bawah. Saya bilang Pak tidak ada orang Pak. Main saja. Kenapa? Ikan kita rugi. Pak bilang itu soal kedua. Saya bisik ke kasir. Cukup di uang pemenang. Cukup. Ya udah main saja. Soal rugi itu belakangan. Tapi saya bilang ada yang dapat manfaat. Siapa? Player. Setidaknya dia dapat honor di situ. Soal yang lain nanti kita cari. Tidak boleh kemudian ya tidak ada orang. Kita jangan juga deh. Karena ada juga waktunya juga kita dapat untung. Iya. Ini berbisnis kan dua aja pilihannya. Kaya dengan rugi. Kalau kaya itu pasti sudah wajib itu. Rugi itu ya tergantung manajemen Anda. Kalau saya di situ. Jadi dua aja nih. Ya kan? Sampai dipikir sedetail itu Pak Di. Harus. Luar biasa. Kalau untuk sarana dan prasarana di sana Pak, apa yang harus Toilet umum saja susah. Nah, ya. Betul Ya. Pak. Hampir semua yang ke Bira banyak yang mengeluhkan hal Tidak tersebut. usah kita mau mencari bahwa ada rumah makan yang representatif. Untuk toilet saja. Untuk masuk di dalam jangan lagi. Masjid saja kan nggak ada kan? Kecuali di luar. Dan banyak lagi menurut saya yang perlu kita benahi di sana. Yang paling penting bukan saja itu. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat sadar wisata. Caranya bertutur sapa, caranya menyapa orang. Ya, saya belajar di Kediri bahasa Inggris di Pare, penjual bakso saja pintar bahasa Inggris. Iya, Ya kan? Pak, iya, Karena apa? betul Karena sekali. lingkungannya yang dicipta. Yang Saya mau di dibentuk. sana semua juga orang ramah, semua punya standar. Semua punya standar. Itu kira-kira. Masya Allah banyak sekali Pak ya. Jadi banyak sekali yang harus dilakukan sama pemerintah untuk memajukan destinasi wisata yang ada di Bulukumba. Terus Pak untuk UMKM sendiri berperan besar tidak untuk kemajuan Bulukumba? Menurut Bapak penting tidak kehadiran UMKM yang ada di Di Bulukumba atasnya ini? pentingnya. Karena UMKM lah yang menggerakkan ini semua. Saya mungkin tidak punya peran apa-apa buat Bulukumba, tapi ketika karyawan saya 21 orang katakanlah di Bira dengan di Redmond Kota, saya sudah berkontribusi buat pemerintah. Setidaknya menekan angka pengangguran, buka lapangan pekerjaan. Iya. Karena itu menurut saya pelaku UMKM pengusaha harus dong dapat tempat. Jangan yang diundang katakanlah ke Rujab hanya sebagai tokoh-tokoh pendidikan, toko apa, undanglah pelaku-pelaku yang UMKM itu, berikan semangat, berikan reward kepada mereka, ya kan? Undang semua pengusaha-pengusaha catering, gimana? Ya enggak? Itu yang kita butuhkan.
Jadi jangan kau kasih modal ke ini misalnya. Kau hargai saja kita, kau undang kita apa masalahmu untuk main beritahu itu saja na bangga maki. Betul Itu sekali. kira-kira. Cukup dengan apresiasi saja. Apresiasi Pak. tidak. Iya. Kau belum tentu juga mau pergi minta ya kan. Ya, betul sekali. Tapi kau hargai kita kasih reward. Nah, itu kira-kira. Terus untuk sektor vital atau komoditi yang utama yang harus diperhatikan betul-betul sama pemerintah Bulukumba agar Bulukumba ini ke depannya lebih baik lagi Pak kira-kira. Kita kan 4 sisi, panjang pantai kita 127 km, ada gunung kita, ada sungai kita, ada wisata agro kita, semua kita ada, tinggal mengelolanya saja. Dan dari mana saja pemerintah mau mengelola, di situ kita bisa dapat. Saya hanya berpikir ekonomi kreatif. Lebih ke ekonomi kreatif karena saya Pak, lebih ya memang aktivitasku karena saya nginap di Bira dan tinggal di Bira jualan kopi. Ya. Terus sebagai pelaku usaha bisnis hal-hal apa Pak yang harus diperhatikan untuk pemula ini yang mau membangun bisnisnya? Pertama, saya satu pendapat dengan podcast yang tadi narasumber yang tadi malam saya masih nonton. Jam 2 dini hari tadi masih nonton jadi pengantar tidurku Ibu dokter. Oh, Dokter Ina ya. Masya Allah. Dia bilang niat. Ya, niat, saya setuju dengan itu niat bahwa kita berusaha untuk investasi akhirat kita. Kalau saya di situ, harta kita kan ada 3, harta yang kita pakai, yang kita makan, dan yang kita belanjakan. Kalau saya di situ saja. Seputaran situ. Pak. Ya, jadi kalau niatnya kita untuk apakah? Untuk bermanfaat buat orang kah? Nah, saya kira itu. Itu ya Pak. Terus ini kan baru-baru saja diadakan pesta nih, pesta rakyat untuk Hari Jadi Bulukumba dengan tagline sehat dan produktif menuju Bulukumba yang sejahtera ya Pak. Bagaimana kira-kira tanggapan Bapak dengan tagline tersebut? Apakah sudah sesuai dengan keadaan masyarakat Bulukumba saat ini atau? Saya mau lebih substansi, bukan peran tagline orang sekarang, perang aksi. Ya. Jadi Pak dicerita. Ya dikerja bukan dicerita. Ya dikerja bukan dicerita. Jangan nambah pengangguran, ya kan? Kasihan itu tenaga honorer, ya kan? Akhirnya harus saya dengar terjadi ini kan jadi pengangguran. Maksud saya kalau memang itu menjadi beban kepada pemerintah, ini saya bicara objektif ya, saya Pak. Bicara objektif. Kalau memang itu menjadi kewajiban harus tenaga honorer ini dirumahkan, bisa enggak ada proses sebelumnya? Prosesnya itu latih dulu menjadi pengusaha atau bantu modal kasihan. Ini mereka begitu dimutasi. Saya ketemu dengan orang, dia datang ke kafe. Pak Arum, anak saya 4. Yang saya ini masih sementara hamil. Gaji suami saya 1 juta. Sekarang sudah hilang namanya. Jadi ndak ada pekerjaanku. Nah ini untuk susunya anakku. Saya bilang, terlepas solusinya seperti apa, saya mengusahakan tapi bukan itu. Yang saya inginkan, mungkin ini yang berani menyampaikan ke saya. Ke kita yang lain berangkat, karena banyak sekali saya dengar. Iya, ada juga beredar disuruh jadi pengusaha saja, tapi tanpa modal. Gimana atau ceritanya? dengan itu tidak bisa berjalan. Iya Pak. Terus untuk pemuda Bulukumba, kira-kira hal apa ini yang harus dirubah sama pemuda-pemuda Bulukumba supaya lebih produktif? Mindsetnya yang pertama. Iya. Mindsetnya. Sering sekali merasa bangga berada di bawah payung agung, akhirnya sebuah kecelakaan. Bangga sekali ketika nongkrong selfie-selfie, tapi dia tidak berdampak apa-apa, pulang mereka stres sendiri. Saya selalu bilang, jujur saja, dan kenapa saya mau menerima untuk hadir di podcast ini, karena ini bagian yang menginspirasi saya dan saya konsen di sini, bagaimana memotivasi anak-anak muda Bulukumba agar menjadi pedagang, agar menjadi penjual. Iya Pak, betul sekali. Karena di samping karena sunnah Nabi,
Dengan jalan inilah dari ada 100 jalan pintu rezeki, 99 diantara yang menurut saya adalah jalur perdagangan. Memuliakan orang, ya harus dulu mendahulukan dengan kita yang mulia. Coba tunjukkan kepada saya dari tokoh-tokoh dan inspirasi kita, katakanlah dalam Islam, mulai Nabi adalah seorang pedagang. Turun lagi ke sahabatnya, dari 4 sahabatnya Khulafaur Rasyidin, cuma 1 yang bukan pedagang, cuma Ali bin Abi Thalib. Kalau kita turun lagi sampai ke Indonesia, dua pendiri ormas terbesar di Indonesia, NU Muhammadiyah, keduanya adalah pengusaha. Kalau bukan pengusaha, tidak mungkin Kiai Haji Ahmad Dahlan di usia 7 tahun sudah pergi ke Makkah. Kiai Haji Masyari, pendiri NU, adalah seorang yang banyak perusahaan, banyak ternaknya dalam beternak di kuda. Dan coba dibuka literaturnya. Kita mau bermanfaat kepada orang, tidak bisa kalau kita tidak. Dan pintunya adalah berusaha, pintunya adalah pedagang. Dan jangan itu tadi, karena mindset yang harus diperbaiki. Nah, itulah muncul Pak Gensi yang apa segala macam. Iya, Pak. Mindset mini. Apalagi pemuda lebih banyak memilih untuk jadi ASN. Itu yang saya sering sebut, cara berpikir sesat itu. Ya kan? Bangga dengan pakaian keki, padahal tidak terima apa-apa. Lebih banyak pendapatannya Ibu Sri, jualan segala macam, maco setiap hari. Amin. Ya kan? Amin. Ya, saya ini saya selalu bilang, ambil kegagalan saya, yang gagal tidak fokus di dunia usaha, karena saya mungkin mempersiapkan diri untuk mengisi memang posisi-posisi tertentu, karena sejak saya mahasiswa saya aktif di organisasi. Iya, Pak. Ya, meskipun ya baru sekarang saya belajar namanya dunia usaha, belajar berbisnis, tapi saya rasakan luar biasa. Dan saya ajak mereka untuk adik-adik saya, kau mau jadi politisi, bangga dengan anggota DPR. Kalau kau sudah jadi pengusaha, Anda akan mulia jadi anggota DPR. Kenapa? Karena Anda ke dalam tidak akan mencari uang, karena tempat untuk mencari uang adalah dunia usaha, bukan dunia jabatan. Itu kira-kira. Betul sekali, Pak. Jadi masuk di dunia politik, dunia kekuasaan untuk mengabdi, bukan cari uang. Kalau mau cari uang, jadi pengusaha. Mungkin kalau dengan mindset yang seperti Bapak katakan, tidak ada lagi korupsi di... Yakin? Iya, yakin Pak. Saja, karena dia pikir ngapain saya mau ambil, nah saya orang ada jita. Iya, ya, Pak. Kan di kampung itu orang yang majelah-jelah gitu ya. Aduh, majelah-jelah bahasa tadi. Ya, kan? Betul Ya, sekali. begitu lagi mendapatkan ini, sama lagi dapat jalan lagi. Bangga dia posting di sini. Saya bilang coba pastikan, saya 2 periode DPR provinsi, saya ke luar negeri, tapi tidak pernah saya memposting postingan saya di luar negeri. Kecuali pada saat selesai. Dan saya tidak posting apa-apa. Karena itu cenderung menyakiti. Iya. Banyak kayak masyarakat awam lah seperti kita, pergi jalan-jalan Bapak DPR, ndak ada menghasilkan. Bahasanya kurang lebih seperti itu, Pak. Meskipun juga tidak sepenuhnya juga mereka itu salah. Tetapi menurut saya kan satu, kalau tidak bisa dalam bentuk ucapan kau menginspirasi dan bermanfaat bagi orang, perilakumu Seng. Iya, Pak. Karena didengar gini di setiap ceramah orang. Di mana-mana, sebaik-baik manusia, khairun nas, anfahum linnas, bermanfaat bagi orang. Tapi kan dicerita aja, tidak dikerja. Kita butuh yang dikerja, bukan dicerita. Betul sekali. Iya, ya. Pak. Terus tanggapannya Pak tentang tidak apa-apa ya kita bahas tentang penggusuran yang ada di pantai sana. Ada 2 pendekatan yang saya pakai terhadap penggusuran. Pendekatan pertama, pendekatan dalam perspektif pemerintah. Lahan itu adalah lahan pemerintah, siapapun tidak boleh menggunakan segala macam. Iya, Pak. Tapi dalam perspektif yang lain sebagai masyarakat, dalam undang-undang juga dijamin dan pemerintah bertanggung jawab terhadap apapun kehidupan warga negaranya. Betul. Pertanyaan saya adalah, sebelum upaya itu, adakah upaya yang dilakukan
Kusiapkan ku tempat, kusiapkan ku ini, kusiapkan ku ini, kusiapkan ku ini. Tetapi itu lebih spesifik. Saya mau umumnya saja. Pernah enggak diyakinkan masyarakat Bulukumba bahwa saya ini pemerintah sekarang bekerja untuk kau semua. Kalau kau di situ rumput laut, tanam aku ada pabrikku ini segala macam. Apakah masalahmu rumah? Ada programku rumah gratis, rehab room bla bla bla. Ini kan tidak ada. Iya Pak, tidak ada. Malahan ada yang mengeluh di salah satu postingan tak Pak. Ada kan yang mengatakan bahwa di mana lagi tempat kami untuk menanam rumput laut, tidak ada, sudah digusur. Saya harus menghentikan usaha di sana ya karena itu. Pada saat kejadian. Sampai sekarang ini saya tidak kasih jalan di sana karena saya tidak mau menyakiti. Ada tempat saya di sana. Kita sudah mau mulai sebagai kado ulang tahun tanggal 4 tapi saya bilang janganlah. Biar dipakai itu. Itu kira-kira. Terus kembali lagi ke dunia usaha, memutuskan untuk menanam, ada kan saya lihat Pak menanam porang. Iya. Bagaimana tanggapan Bapak melihat perkembangan porang itu sendiri di Bulukumba? Porang ini akan membuat banyak orang menyesal nanti. Menyesal dalam artian? Kenapa tidak nanam banyak-banyak di? Kenapa tidak menanam Kak dari dulu baru sekarang? Ya. Karena mungkin banyak Pak yang masih bingung menanam, banyak, tapi setelah itu harus dikemanakan. Ya, itu paling banyak yang pertanyaan ke saya mau dikemanakan. Iya. Padahal saya ini menjual 3 ton. 3 ton kataknya saja. Kataknya, buahnya. Buah yang kecil. Buah yang kecil, 105.000 1 kilo. Wah. Ide. Tanam porang. Dibawa kemana Pak? Saya bawa ke Sidrap. Itu pun dia masih minta lagi sampai 10 ton tapi saya enggak punya lagi. Kataknya saja, buahnya saja 105.000 1 kilo. Saya jual 3 ton. 1 kilo. Wah. Luar biasa. Belum dibawanya buahnya. Iya Pak. Sekarang ini naik lagi. Kalau dibilang di mana mau dijual? Sekarang ini pabrik di Bulukumba sudah ada. Kepala Dinas Bantaeng mampir di Redmond, dia cerita-cerita barusan disewa asetnya pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk di sana dibuka juga pabrik di sana. Sekarang ini malah yang di Bantaeng itu kabarnya dia sudah merubah, dia langsung ekspor dan itu sudah tepung, bukan lagi dalam bentuk tepung mie. Bukan mie dalam bentuk chip atau chip kering ya kan. Kan itu buahnya dipotong kemudian ada yang basah, ada yang kering. Dikeringkan. Di Bulukumba sudah ada Pak seperti itu. Di Bulukumba ada misalnya saya lihat pabrik di sini, tapi kebanyakan orang saya lihat dia kirim ya, ada mie ke Takalar, ada ke Pindrang, ada ke Parepare, ada ke Makassar. Itu kalau sekarang bulan 6 itu mobil-mobil pickup sudah masuk ke kampung-kampung untuk cari porang. Jadi kalau ada yang bilang mau di mana mau dijual? Iya Pak. Tapi kenapa banyak bilang begitu? Bisa jadi ini juga strategi supaya orang tidak nanam karena supaya kurang saingan. Bisa juga begitu. Iya. Banyak orang yang bertanya ke saya itu, di mana mau dijual? Gimana caranya orang cari barang sekarang susah? Orang katakan tidak bisa hanya tanah tertentu. Di belakang rumah di Ela-Ela itu 0 mdpl sejajar dengan laut, tapi porang situ tumbuh. Tumbuh Pak, berarti porang ini bisa tumbuh di mana saja. Kan tumbuhan liar Bu Sri. Ini porang tumbuhan liar sebenarnya yang selama ini ada jadi kebun-kebun, cuma tidak pernah selama ini diolah. Tidak diperhatikan. Pak, terabaikan. Ya. Dan memang orang sudah konsumsi mie. Jangan sampai lipstiknya juga kita itu sudah pakai porang. Sekarang ini beras itu beras porang karena dia rendah ini salah seorang yang mengkonsumsi toko nasional yang saya tahu itu adalah Dahlan Iskan. Jadi ketika ditanya kenapa konsumsi beras porang, dia bilang kalau saya konsumsi beras merah tidak ada rasanya, sementara mulutku mulut Jawa harus banyak sambal-sambalnya. Kalau porang dimakan sama aja dengan nasi biasa. Glukomanannya yang luar biasa di porang ini. Di porang Pak, berarti bisa nih jadi ide buat sobat edisi di luar sana. Ayo di halaman saja tanam, dibiarkan menunggu hujan begitu besar tumbuh bawa. Banyak sekali pembeli. Iya Pak. Terus untuk Redmond Cafe ke depannya harapannya Bapak seperti apa?
Pertama, ya saya berharap seluruh cita-cita dan ide awal kenapa Redmond berdiri tetap konsisten, kalau perlu terus berkembang. Misalnya bakti untuk bola sudah kita lakukan. Saya masih punya satu cita-cita lagi, yakni bakti untuk ada pesantren. Tapi lebih spesifik ini pesantren bola. Itu kira-kira. Tentu mudah-mudahan Allah berkenan memberikan rezeki untuk bisa lagi di tempat-tempat lain, untuk membuka cabang segala macam. Amin. Ya, lazimnya seorang pengusaha pastilah di situ ada perkembangan. Tapi saya lebih bangga ketika ada seorang pengusaha di Maros, dia katakan mohon izin saya mau mengadopsi konsepnya. Saya bilang Redmond silahkan. Cafe. Sudah banyak yang Ya, terinspirasi artinya, Pak ya. Silahkan, itu dapat juga manfaat di situ, dapat pahala di situ. Iya. Kira-kira. Selanjutnya Pak, untuk perjalanan karir sampai sekarang kan berawal dari pernah jadi dosen, pernah jadi pimpinan redaksi, pernah jadi penyiar juga bahkan ya Pak. Terus untuk memilih terjun ke dunia politik, kenapa Pak sampai memutuskan terjun ke dunia politik pada Panjang saat itu? Saya bicara dengan banyak teman-teman itu. Bayangkan, untuk pertama kali saya dipersiapkan di KPU Provinsi. Saat itu menjadi ketua KPU. Saya diskusi lah dengan banyak orang. Dan semua mengatakan, bismillah Pak kalau begitu. Ya saya bilang, saya tidak punya uang. Orang tahu masuk di politik harus dengan uang yang bagaimana. Iya Pak. Ada bilang, ada istilahnya itu anak-anak sekarang, ada gitu. Ada. Akhirnya benar. Saya ingat sekali, saya punya honor di KPU, saya tabung, saya simpan perjalanan dinasku, saya simpan, dan itulah yang saya di tahun terakhir di KPU saya belikan mobil X-Trail Nixon. Jadi begitu masuk di dunia politik, itu tonji modalku. Mobil itu saja. Mobil itu saja. Saya bilang, siapa mau beli mobil? Ya kan dipikir orang di provinsi berapa sampai miliar lah kebutuhannya. Ternyata saya enggak kok. Cuma mobil itu tok saja. Jadi banyak yang katakan, masa sih? Ya memang faktanya mana enggak ada. Sama juga di pilkada kemarin, main bilang berapa kau bayar untuk rekomendasi? Saya bilang tidak ada, 0 rupiah. 0 rupiah Pak De. Apa sih Pak yang menarik di dunia politik ini sampai memutuskan untuk terjun? Di situ enaknya satu Bu, tantangannya yang luar biasa. Yang kedua, karena tantangannya yang luar biasa, maka saya yakin kalau saya kutip bahasanya ketua partai senior saya kebetulan di pesantren Gombara, Anies Mata, balasannya juga luar biasa. Politik sebenarnya sebagian mempersepsi sebagai dunia yang gelap, dunia yang hitam. Siapa yang masuk di dalam juga akan hitam. Ya padahal sebenarnya yang hitam itu politisinya, bukan politiknya, kira-kira begitu. Iya Pak. Jadi kita bisa sharing, kita bisa ini dengan orang. Seperti itu ya Pak. Terus pernah kan 2 kali menjabat, di yang terakhir di periode 2019-2014 setahun kalau tidak salah, memutuskan untuk berhenti dan mengikuti pilkada ya, pemilihan bupati di Bulukumba. Padahal masih ada 4 tahun Pak. Iya, karena akhirnya bismillah jalan. Ya, memutuskan. berat itu, tetapi disitulah saya kenapa yakin pada diri saya bahwa saya sudah pernah melewati zona nyaman. Keluar, karena tidak selamanya yang nyaman itu indah Pak Ade. Itu saya jujur mau menguji saja diriku di situ. Berani enggak saya keluar zona nyaman? Tapi yang luar biasa karena orang yang pertama saya tanya adalah istriku. Gini, pernah enggak lihat kucing jatuh?
Kucing itu kalau jatuh jarang sekali kepalanya yang sampai ke tanah. Selalu saja ketika kucing itu jatuh itu kakinya. Kaki ya Pak. Saya pernah cari tahu kenapa bisa begitu. Saya ketemu dengan seorang anak tepatnya di kota. Dia berikan saya jawaban. Anak kecil. Dia bilang sama saya, "Om, kenapa kucing jatuh karena kakinya? Karena kucing tahu dia akan jatuh." Sekarang kita jatuh dari sini. Pasti kita kan berusaha ke kita karena kita tahu kita akan jatuh. Orang yang stres itu adalah orang yang tidak tahu apa kemungkinan setelah ini. Jadi orang yang stres itu orang yang tidak pernah menghitung resiko apa yang dia hadapi ketika dia mengambil sikap ini. Yang dilakukan. Ya. Jadi Bapak pada saat itu sudah menghitung. Saya sudah kemungkinan. menghitung resikonya apa? Resikonya kan tidak makan. Resikonya kan jatuh miskin. Kalau dibilang jatuh miskin, uang saya memang orang miskin. Saya memulai dari nol hidupku di mahasiswa saya makan kopi pagi-pagi, lalu ubi 2, lalu makan jam 3 sore Indomie. Kenapa kopi? Supaya kuat sampai jam 3 makan Indomie sudah sampai malam. Tidak diselangi dengan proma Pak. Enggak ada jadi proma, justru itu sekarang kita jadi penyakit mami nih. Saya mau bilang apa? Saya dari jalanan, saya dari sesuatu yang tidak punya apa-apa. Lebih spesifik lagi waktu saya lahir memang tidak ada. Jadi kalau saya kembali nol lagi, pertanyaannya adalah bagaimana dengan tanggung jawab? Di mana tanggung jawab anakku, istriku? Iya Pak. Ya kan gitu. Makanya dia saya tanya, orang yang pertama saya tanya adalah dia. Tahu enggak? Resikonya ini kalau saya mundur dan kita kalah, resikonya ini. Dia bilang saya ikut saja apa pilihan tapi ya sudah selebih itu kita bismillah. Jadi sekarang kondisinya pasca kita kalah tinggalkan pendapatan. Siapa dong yang berani mau tinggalkan sampai per bulan? Ya kan? Tidak ada. Perjalanan dinas kemana-mana. Iya kan? Semua fasilitas mulai dari check up-nya semua. Ya kan? Mau kemana? Lengkap. Iya apa kira-kira? Ya kan? Iya Pak. Orang mengeluarkan miliaran kok orang masuk saya berani tinggalkan untuk keluar. Nah padahal belum tentu ini. Belum tentu. Tapi iya. itu yang saya bilang. Berani kita keluar, berani kita menantang resiko. Saya percaya. Persoalannya sekarang, matikah saya setelah saya? Enggak Ji. Malah lebih. Iya. Lebih Malah lagi. saya berpikir bahwa hikmah terbesarnya saya sudah belajar dari kegagalanku bisnis cicilan HP. Oh dulu di sini nih ketipu saya ini tidak membayar karena teman. Berarti teman ini. Teman. Menjadi masalahnya. Jangan abaikan orang asing. Oh kan banyak Pak mau memulai bisnis berpikir seperti ini. Banyak temanku. Enggak. Justru masalah itu teman. Saya tanya kok. Teman akan berpikir, nah bisnis sih kayak ini berapa lagi ambil keuntungan dari saya ini. Padahal di saat yang bersamaan ketika kita sukses, padahal proses jalan usaha kita, siapa yang datang? Bukan teman. Orang asing, orang lain. Orang lain. Dan ketika kita sukses, siapa yang datang? Teman. Teman, bukan orang asing. Betul sekali Pak. Masya Allah, super sekali Pak. Kalau untuk pemerintah Bulukumba, kembali lagi ke pemerintah Bulukumba, kira-kira hal apa yang harus dilakukan biar Bulukumba ini ke depannya lebih maju lagi? Pertama, kita harus satu persepsi bahwa Bulukumba ini mau dibawa kemana. Yang kedua, mengetahui mau kemana ini Bulukumba. Dan dari itulah kemudian berlaku skala. Bulukumba ini potensinya luar biasa. Saya sudah bilang tadi, apa yang kita cari di Bulukumba semuanya ada. Kalau kita gagal mensejahterakan Bulukumba, berarti jangan sampai bukan karena potensi yang lemah, tapi karena kita gagap mengelola potensi-potensi kita. Sekarang ini penduduk yang terbesar di Sulawesi Selatan. Dari jumlah penduduk itu apa yang bisa kita lakukan? Yang kedua, dari potensi kita, potensi pariwisata, apa yang bisa kita lakukan? Jadi kalau tugas yang harus dilakukan pemerintah adalah memastikan bahwa langkah yang dilakukan itu sudah tepat dan semua langkah yang dilakukan itu semuanya bermuara pada satu titik, peningkatan kesejahteraan masyarakat Bulukumba. Caranya seperti apa? Ada itu kepala dinasnya. Urusannya itu secara teknis. Itu kira-kira. Begitu ya Pak. Untuk
semua Pak, terlepas dari semua yang sudah terjadi di dalam kehidupannya Pak Rum. Kira-kira ke depannya Pak masih ada tidak keinginan untuk terjun kembali? Saya tidak meninggalkan politik, Bu Sri. Saya ini ketua partai. Saya masih mengontrol satu fraksi di DPR Kabupaten Bulukumba dengan posisi wakil ketua DPR. Jadi politik sudah menjadi bagian dari kehidupan saya. Itulah cara aku mengabdikan diri. Dan saya selalu berprinsip apapun orang bilang politik adalah jalan mulia. Kalau gara-gara posisi saya di politik yang membuat ada orang terangkat tanpa dia bayar apa-apa, itu menurut saya adalah jalan mulia. Ke depan, satu, saya mohon doa. Saya ingin pecahkan rekor bahwa ada orang Bulukumba yang melenggang ke Senayan. Ke Senayan, amin, amin. Masyarakat Bulukumba pasti sangat mendukung Pak. Nggak ada provinsi kan sudah dua. Katanya dulu ada, ya. Tapi setahu saya sejak demokrasi bergulir seheboh ini, saya tidak pernah mendengarkan ada orang Bulukumba. Karena itu kalau saya diizinkan oleh partai, saya akan tarung untuk DPR RI. Untuk juga membuktikan bahwa ada tonji orang Bulukumba yang bisa di Senayan sana. Kalau DPR provinsi kan sudah 2 periode, kasih lagi yang lain. Yang lain. Kalau untuk pemilihan Bupati Bulukumba masih ada kira-kira apa keinginan? Masalahnya 2, Bu Sri. Pemilu legislatif lebih dahulu daripada pemilihan bupati. Tidak bersamaan nanti. Jadi pemilu. Nah, di situ saya akan lihat urgensinya. Kenapa saya memilih DPR RI untuk di waktu yang akan datang? Karena Bulukumba tidak bisa membiayai dirinya sendiri hanya berdasarkan PAD-nya. Cuma 10% dari APBD Bulukumba PAD-nya. Karena itu Bulukumba harus juga menyandarkan pada kekuatan jaringan dan networking yang dimiliki oleh orang-orang Bulukumba yang ada di Jakarta agar bisa membawa uang tanda kutip pulang ke Bulukumba. Nah sekarang tidak ada yang mau teriakkan kita di sana. Nah itulah kenapa. Nah kalau itu ada, nah kalau ternyata pikirannya bahwa di situ perannya luar biasa, clear di situ. Yang lain sinergitas saja. Biar bukan kita jadi bupati, yang penting frame-nya sama. Iya. Bahwa kita mau perbaiki kampung, perbaiki orang Bulukumba, kita tekan angka kemiskinan. Ini posisi satu Ji. Tidak perlu saya kutip istilahnya Prof. Nurholis Majid, egoisme politik, tidak perlu. Sekarang saya tidak terpilih jadi wakil bupati misalnya, tapi komunikasiku dengan Pak Bupati nyambung. Saya sering kritik, saya sering menyampaikan ide. Iya, bahkan hikmah terbesarnya tidak jadi saya wakil bupati, tapi saya jadi presiden. Di Redmond Cafe. Presiden Mr. Redmond Club. Iya. Jadi meskipun tidak nomor 1 di Bulukumba, tapi nomor 1 di hati masyarakat Bulukumba. Super sekali pertemuan pada sore ini, Masya Allah. Super ini karena ada alunan dangdut tuh. Nah iringi Pak Bambang. Ini yang menarik. Maaf ya Pak atas ketidaknyamanannya. Kalau Bapak pernah menulis di halamannya bahwa sangat bangga dengan dimintai nomor telepon oleh Pak Anies. Ya. Podcast edisi juga sangat bangga dengan kehadiran Bapak di sini. Saya akan bikinkan testimoni khusus juga podcast edisi. Masya Allah. Menulis tentang ini. Tapi bukan saja karena saya sudah hadir di sini, bukan. Tapi podcast edisi ini sudah mewakili dari banyak harapanku bahwa betapa banyak potensi kita yang belum kita olah secara maksimal. Yang kedua, saya selalu bilang bahwa tidak usah terlalu jauh keluar daerah mencari inspirasi. Karena di Bulukumba sendiri banyak inspirasi. Betul sekali Pak. Ini saya ikuti terus podcast, saya nonton. Hampir semua sudah. Masya Allah. Semua video yang sudah diposting sudah saya tonton semua. Ya. Terima kasih banyak ya, Pak. Bahkan ada yang 2 kali.
Kan yang ibu dokter kan sampai 2 kali toh. 2 kali. Ada yang juga kalau misalnya saya nonton baru ada orang saya hentikan sebentar saya bisa mau lanjut. Karena saya mencari namanya. Tapi sampaikan salam saya ke yang itu siapa? Anggriani, Pak. Anggriani. Nanti saya sampaikan, Pak. Saya bilang di mana-mana sama adik-adik, bicara sama teman-teman, saya bilang itu tempat belajar kalau mau bangkit dari keterpurukan. Ya. Dan luar biasa podcast ini mengangkat. Masya Itu Allah. luar biasa. Saya pernah juga merasakan yang terpuruk seperti itu kan. Tapi semangat dia jauh melebihi karena dia punya anak. Saya rasakan beban. Saya angkat topi dan hormat sama narasumbernya podcast edisi yang satu itu. Luar biasa bisa ditemukan di sini. Karena yang lain bicara ininya dan yang paling luar biasa karena dia mau datang terbuka bercerita. Pak, iya. Itu yang luar biasa Untuk menurut saya. menghilangkan beban juga karena terlalu banyak komentar negatif di luar sana tentang dirinya. Padahal dia juga sedang berusaha untuk keluar dari zona itu. Nah, Iya, kita belajar dari kegagalan. iya. Bahasa saya Seperti yang tadi disampaikan, Masya belum Allah. tentu kasihanan. Jadi ada 2 karakter yang membuat kita istimewa. Pertama, karakter yang kuat itu bukan karena merek. Ya. Kalau kita mau membuat diri kita ini berwibawa hanya karena merek, maka terlalu besar ongkosnya. Tapi ada cara membuat kita ini bermerek, berwibawa, paripurna di hadapan manusia, tapi murah. Apa itu? Yang memperbaiki attitude kita. Etika yang paling utama. Memperbaiki emosi kita, segala macam. Yang kedua, responsibility, bertanggung jawab. Orang yang responsibility, dia bicara tenang. Tapi dalam hal tertentu dia tegas. Dan dia berani mengambil sikap atas apa yang menjadi pilihannya. Sosok Anggriani itu menurut saya adalah orang yang bertanggung jawab. Dia tidak lari. Meskipun dia seperti apa, saya detil ceritanya bagaimana sang anak yang rela memberikan agar dijual saja sepedanya. Itu menurut saya luar biasa. Yang ketiga, inilah menurut saya yang paling penting. Memilih jalan. Jalan itu adalah pasangan. Dan memilih teman. Teman itu adalah pohon. Kalau Anda berjalan di sebuah pohon, di sebuah jalan, pastikan pohonnya itu rindang. Pastikan. Tapi ketika engkau sukses, jangan kau lupakan pohon. Karena suatu ketika engkau gagal, engkau akan mencari tempat perlindungan. Dan perlindungan itu adalah pohon dan itu adalah temanmu. Itu kira-kira. Dan yang paling penting menurut saya adalah jangan pernah patah semangat. Memulai usaha menurut saya yang paling terberat itu adalah step pertamanya. Tapi bagaimana kita mau sukses kalau langkah pertama saja tidak pernah kita lakukan. Ibu Sri pasti jauh lebih handal, jauh lebih hebat di situ. Sama-sama belajar, Pak. Yang paling penting kata kunci, saya akan kasih sebuah kata kunci bahwa kalau kita sudah sukses, ya jangan menjadi orang yang miskin. Salah satu ciri orang yang miskin adalah orang yang rakus. Karena kerakusan adalah kemiskinan yang nyata. Tapi ketika meskipun kita belum sukses, tapi kita bisa sampai pada kebahagiaan yang nyata. Jalannya adalah bersyukur kepada Allah. Masya Allah, super sekali. Sore ini, Pak, sebelum menutup kita ada kuis ya, Pak. Ya. Seperti biasa. Ya. Tadi malam itu baru saya tahu, bilang ada kuisnya. Nanti saya lihat anunya Ibu Dokter. Ada kuisnya. Iya. Terus dijawab cepat seperti biasa. Iya. Politik atau usaha, Pak? Dua-duanya. Satu dong, satu. Usaha. Usaha. Terus Redmond Cafe atau Redmond Club? Redmond Club. Redmond Club ya, Pak. Kaya tapi tidak bahagia atau sederhana bergelimang kebahagiaan? Bahagialah. Meskipun miskin, meskipun sederhana, karena bahagia itu bukan soal angka-angka, bahagia itu adalah soal hati. Oh, kasih mau. Puitis atau romantis? Romantis. Romantis, Ibu. Sedangnya so sweet. Terus UMKM atau pariwisata? Ini pertanyaan susah. Tapi begini,
Saya ngambil pariwisatanya karena di pariwisata akan ada UMKM. UMKM belum tentu ada pariwisatanya. Masih didapat Icel aja. Terus yang terakhir, nyalek lagi atau ikut pilkada? Nyalek lagi. Nyalek lagi. Wah, Masya Allah, sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih banyak Pak sudah hadir di podcast edisi sehat-sehat. Allahumma amin. Semoga Redmond Cafe Redmond lebih besar lagi nantinya dan bermanfaat bagi orang luar. Amin. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.